Itu prinsip dasar seorang muslim. Harus dia yakini itu. Tidak ada agama, sekte, faham apapun di muka bumi ini yang benar kecuali agama Islam. Itu prinsip dasar. Hingga seorang kemudian yakni prinsipnya mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز. أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. إخوتي الطلبة رحمكم الله. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Ikhwati at-talabah rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Tauhid dan masih pada bab yang pertama, yaitu Tauhid, hakikat dan kedudukannya. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita masuk kepada ayat yang kedua yang beliau atau pengarang sebutkan di sini, yaitu surah An-Nahl ayat 36. Perhatikan halaman 1, surah An-Nahl ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut." Yang artinya adalah, dan sungguh kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut itu. Ikhwati at-talabah rahimakumullah, jika pada pertemuan yang lalu kita menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Az-Zariyat ayat 56 yang menerangkan kepada kita akan tujuan diciptakannya jin dan manusia, yaitu beribadah, maka pada kesempatan pagi hari ini pada surah An-Nahl ayat 36 Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita akan bahwasanya semua rasul diutus dengan tugas yang sama, yaitu ad-da'watu ilallah, untuk menyuruh umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Disebutkan di ayat yang lain, di antaranya surah Al-Anbiya ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 25 yang artinya adalah, dan tidaklah kami mengutus dari sebelum kamu dari seorang rasul, hai Muhammad SAW, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya satu wahyu, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'budun, maka sembahlah aku. Jadi di antara tugas para rasul itu adalah ad-da'watu ila Allah, menyeru umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl 36 ini, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut itu. Kita bukan cuma kemudian menetapkan yakni peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita juga menafikan semua sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah keterangan dari syahadat kita, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah. Bukan cuma menetapkan peribadatan kita hanya kepada Allah, tapi kita menafikan semua peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak kita nafikan, maka nanti akan timbul seperti orang-orang di zaman sekarang itu membenarkan semua agama. Saya agama Islam dan agama yang lain benar juga. Kenapa? Karena tidak ada penafian. Padahal seharusnya menetapkan peribadatan hanya kepada Allah dan kita nafikan semuanya salah. Itu prinsip dasar Islam. Harus ada penafian bahwasanya peribadatan kepada selain Allah salah semua. Kalau kita hanya menetapkan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada penafian, akhirnya kita membenarkan semua peribadatan, semua agama itu kepada Tuhan-Tuhan mereka. Di antara keterangan Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan berkaitan dengan makna taghut, kata beliau, mushtaqun minat tughyan wa huwa mujawazatul haddi. Secara makna yakni harfiyah, at-taghut diambil dari bahasa Arab at-tughyan, artinya adalah melampaui batas, tagha. Itu secara bahasa. Dan secara istilah, fa ubida min dunillahi wa huwa radin bil ibadah fa huwa taghut. Maka semua yang disembah selain Allah dan dia ridha untuk disembah, maka ia adalah taghut. Karena ada yang disembah tapi dia tidak ridho untuk disembah, ya para nabi itu. Ada orang nyembah malaikat, ada orang nyembah nabi, ada orang nyembah orang soleh, ada orang nyembah para wali, yang mereka sembahnya saja tidak ridho. Jadi si nabinya, si rasulnya, si malaikatnya atau orang saleh dan walinya, mereka bukan taghut. Taghutnya siapa? Syaitan yang menyuruh manusia untuk menyembah orang-orang saleh ini, untuk menyembah wali ini, malaikat ini, rasul ini dan nabi itu. Karena mereka tidak ridho untuk disembah. Apalagi misalnya yang disembah adalah benda mati. Dan meruginya orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, yang mereka sembah itu mengingkari peribadatan mereka. Bagaimana sakit hatinya ketika kita menghamba kepada sesuatu, tak taunya nanti di hari kiamat sesuatu tadi mengingkari peribadatan kita. Puluhan tahun nyembah sesuatu, tak taunya sesuatu tadi nanti mengingkari peribadatan kita. Siapa yang suruh kamu sembah saya?
Kan saya cuman batu. Siapa suruh kamu sembah saya? Saya ini cuman pohon. Ya, mereka akan mengingkari. Ana sebutkan contohnya adalah benda mati. Karena kalau benda matinya ngomong, mereka mau ngomong apa? Yang nyuruh mereka kan nggak ada. Di awal-awal surah Al-Ahqaf, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan jika manusia nanti dibangkitkan di hari kiamat di padang mahsyar, kanu lahum, sesembahan tersebut atau yakni orang-orang atau benda-benda yang mereka sembah tersebut, lahum, untuk para penyembahnya ketika di dunia, a'da, menjadi musuh. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin, dan mereka, malaikat, nabi, rasul, orang saleh, para wali, bi'ibadatihim kafirin, dengan peribadatan mereka mengkufuri, artinya menolak. Kenapa? Karena mereka nggak pernah suruh. Mereka tidak pernah ridha untuk disembah. Tapi kalau misalnya dia ridha untuk disembah kayak Fir'aun, nah itu tagut tuh. Itu yang dimaksudkan. Semua yang diibadahi selain Allah dan dia ridha untuk diibadahi, itulah tagut. Salah satu di antara makna tagut yang banyak. Tagut itu maknanya banyak. Dan kapan-kapan kita bahas al-usul ats-tsalatsa. Tapi salah satunya ini, semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan dia ridha untuk disembah, maka ia adalah taghut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Ada penetapan menyembah Allah, tapi ada penafian untuk menafikan semua peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna la ilaha illallah. Terkadang orang mengatakan la ilaha illallah, enggak faham maknanya, makna yang terkandung di dalamnya, di mana dia harus menafikan semua peribadatan kepada selain Allah. Semuanya salah. Dan ini prinsip dasar Islam, bahkan yang nomor satu. Disebutkan di antara fatwa Syekh bin Baz ketika ditanyakan kepada beliau, tentunya di awal tahun 90-an, udah lama sekali fatwa ini. Pertanyaan kepada beliau, bagaimana tentang ada seruan penggabungan Al-Quran dengan semua kitab-kitab yang lain. Artinya dalam satu jilid ada Al-Quran, ada Injil, ada Taurat, ada Zabur, atau mungkin kitab-kitab yang lain, digabung di satu jilid. Karena semua agama sama, semua agama baik. Dan nanti kemudian seruan selanjutnya adalah bahwasanya jika ada masjid, maka di samping-sampingnya harus ada tempat ibadah agama lain. Di satu komplek harus ada itu semuanya. Karena semua agama baik, semua agama sama. Syekh bin Baz menyebutkan 10 jawaban beliau, poin. Yang nomor 1 beliau sampaikan bahwasanya tidak ada di muka bumi ini agama yang benar selain Islam. Itu prinsip dasar seorang muslim, harus dia yakini itu. Tidak ada agama, sekte, faham apapun di muka bumi ini, di muka bumi ini yang benar kecuali agama Islam. Itu prinsip dasar. Hingga seorang kemudian, yakni prinsipnya mantap. Berkaitan dengan kemudian kita bermuamalah, berinteraksi dengan non-muslim, ya berinteraksi aja. Berjual beli kita, bertetangga kita, saling menghormati kita karena dia tetangga kita, nggak ada masalah itu. Tapi kalau kemudian membenarkan semua peribadatan mereka, no, nggak bisa. Dan di antara bentuk toleransi kita yang sangat jelas adalah lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Situ ketika Idul Fitri datang ke rumah kami untuk berharap supaya ketika Natalan kami datang, enggak. Situ datang ke kami, ya kami akan jamu. Tapi situ nyuruh kami untuk hadir ketika Natalan, ya enggak.
Karena ini sudah perkara agama. Bedakan antara perkara agama, prinsip, akidah dengan perkara muamalah. Nabi Muhammad bermuamalah. Bahkan Nabi Muhammad minjem duit dari orang Yahudi. Padahal kalau beliau ngomong ke Utsman bin Affan atau kemudian kepada Abdurrahman bin Auf yang kaya raya, bahkan mungkin nggak ngomong, mungkin pakai istilahnya pakai kode aja mereka faham kok. Misalnya pakai kode aja faham kok. Aduh, kursi di rumah udah pada robek nih Utsman. Gimana ya? Paham itu Utsman bin Affan. Maksudnya tukarakan pangnang hanyar bisa, atau ya saya minjem duit. Bisa. Ini kuda saya nih Abdurrahman bin Auf. Aduh, sudah lambat larinya. Paham dia kode-kode begitu. Misal doang ya. Nggak bakal kemudian sahabatnya juga lelet gitu. Wah gitu ya Rasul. Wah pian salah tukar bang. Enggak, mesti Rasul pengen yang baru nih. Itu misal doang. Kalau Nabi Muhammad pengen, para sahabat yang kaya itu banyak. Tapi beliau ingin perlihatkan kepada kita bagaimana beliau bermuamalah. Beliau yakni gadaikan baju perangnya, minjem duit ke orang Yahudi, muamalah. Tapi ketika datang tawaran, "Hai Muhammad, kami menyembah Tuhanmu di satu waktu yang lain, nanti kamu menyembah Tuhan kami." Oh, lakum dinukum waliyadin, nggak bisa. Ini prinsip. Dan tanamkan prinsip ini bukan cuma di diri tapi di keluarga. Tidak ada agama yang benar di muka bumi ini kecuali agama Islam. Nomor 1 dari total 10 jawaban beliau ketika ada seruan untuk menyamakan semua agama, menggabungkan semua kitab yang katanya suci itu di luar Islam karena kitab selain Al-Quran ya, itu kebenarannya saja sudah dihapus dengan Al-Quran, apalagi kesalahannya. Karena mereka sudah rubah-rubah, mereka sudah ganti-ganti isinya. Semuanya terhapuskan dengan Al-Quran. Muhaimin Al-Quran itu sebagai pemutus, sebagai hakim untuk semua kitab sebelumnya. Dan Nabi Muhammad SAW bukan diutus untuk bangsa Arab saja. Nabi Muhammad untuk semua umat manusia, bahkan jinnya, termasuk Anda hai Yahudi dan Nasrani. Ya. Terkadang kenapa penting sekali belajar tauhid seperti ini, dan ia bagian dari akidah, lebih kepada iman kepada Allah. Karena kalau prinsipnya enggak bagus, nanti mudah terombang-ambing. Oh iya ya. Orang terkadang melihat bagaimana baiknya akhlak non-muslim. Tidak sedikit mereka punya akhlak yang baik. Tidak sedikit di antara mereka yang dermawan. Kepada manusia mereka baik, kepada Allah mereka kurang ajar. Gimana pengen baik? Ya. Sebaik apapun akhlak Anda kepada umat manusia, sama Tuhanmu yang menciptakanmu, kamu enggak ada akhlak. Satu quote yang sering tersebar akhir-akhir ini ya, enggak ada akhlak, percuma. Anda tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakanmu, yang memberikanmu rizki bahkan sejak kamu di dalam rahim ibumu. Dapat rizki dari sejak di dalam perut. Lahir kemudian diberikan insting untuk mencari puting susu ibunya, kemudian dia netek, tumbuh kembang, kecil, kemudian remaja, dewa, nikmat demi nikmat begitu banyak. Nikmat panca indera, semuanya lengkap Allah kasih dan gratis. Gak usah kita bahas satu-satu. Misalnya nikmat oksigen aja, aduh kalau dihitung luar biasa itu. Tabung kecil oksigen itu 110.000 isi ulangnya. Sama tabungnya saya lupa berapa harganya waktu itu. Isi ulangnya 110.000. Itu kalau dipakai cuman bisa 3-4 hari, pemakaiannya cuman 1-2 jam. 1-2 jam dan cuma 3-4 hari. Bukan 24 jam, bukan puluhan tahun.
110.000. Antum kali aja tuh. Kalau misalnya kita genep-genepin 100.000 sejam, berarti satu hari berapa? Berarti kalau misalnya satu pekan berapa? Satu bulan? Satu tahun? Dan berapa umur kita sekarang? Itu baru nikmat oksigen yang gratis. Kita belum bahas nikmat yang lain. Punya pasangan lah, kemudian memiliki anak lah, usaha yang lancar lah, nikmat demi nikmat. Bahkan terkadang nikmatnya itu bukan cuma kesempurnaan pada fisik, artinya tidak ada cacat, plus Allah berikan nikmat yang lain. Ada yang ganteng, ada yang cantik. Tak taunya begitu dewasa syirik, lagi mana? Nggak kurang ajar namanya. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar. Kenapa? Allah berikan nikmat begitu banyak, Allah yang berhak kepadanya Anda persembahkan syukur, kita malah berbuat syirik. Nggak usah jauh-jauh deh, misalnya kayak banyak gitu ya perempuan gitu ya. Ketika selesai apa tuh namanya tuh, yudisium ya, yang lulusan kemudian pakai toga itu loh, kemudian selfie sama pacarnya, quote-nya atau captionnya, makasih ya sayang sudah berjuang bersamaku selama ini. Lah yang biayain ente siapa selama ini? Kan orang tuanya pasti marah tuh, kurang ajar, yang biayain kamu siapa? Yang ngirimin kamu duit dari kemarin siapa? Untuk bayar kos ini itu. Begitu lulus, makasih sayang ke pacarnya, pucuk matanya bener. Itu kalau kita manusia ya, kita manusia. Ya Allah, itu baru cuman biaya kuliah, bukan nikmat kehidupan. Itulah ngerinya kesyirikan. Allah telah berikan segalanya dan Anda mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Kemudian Anda ingin dianggap yang Anda sembah benar. No. Islam, hanya Islam di muka bumi ini agama yang benar. Tidak ada sekte, faham di muka bumi ini yang benar kecuali agama Islam. Ini prinsip. Wallahu a'lam bishawab. Wah, nggak boleh gitu Ustaz, ini kan mau ditonton live. Wah, saya ceramah buat orang Islam kok, situ nonton ya alhamdulillah. Ya, ini prinsip kami, ini prinsip yakni kaum muslimin. Berkaitan dengan akidah dan muamalah, itu dua hal yang sangat berbeda. Karena orang kalau sudah itunya kabur, dia sudah tidak bisa membedakan mana perkara akidah, mana perkara kemudian muamalah, nanti rusak. Contoh ya, ini terjadi di Banjarmasin, tapi sudah puluhan tahun yang lalu. Saya dapat cerita langsung dari ustadznya, di mana di kampung beliau itu ada non muslim, kemudian keluarganya meninggal, tapi ingin disolatkan di masjid. Akhirnya beliau terangkan, nggak bisa Pak, kita memang satu kampung ini, kita memang bertetangga, tapi dan itu perkara muamalah, tapi ini sudah perkara agama Pak. Bapak bukan muslim, bagaimana kemudian jenazah keluarga Bapak kami sholatkan? Nggak bisa Pak, mohon maaf, nggak bisa. Tapi kalau kita bertetangga, kita bermuamalah jual beli, itu lain urusan. Ini perkara akidah Pak. Soalnya si non muslimnya nggak terima, dia cari ustadz yang bisa, bayangin, dan disebutkan dengan bayaran yang cukup banyak. Yang penting harus disolatkan di masjid. Muslim aja nggak disolatkan. Tak taunya dapat atau tidak? Dapat. Ada yang bisa. Bahkan membawa beberapa santrinya disebutkan. Dan nggak bisa di masjid besar, bisanya cuma di musola. Dan antum tahu praktek sholatnya, jenazahnya ditaruh di belakang. Ini cerita nyata nih di Banjarmasin ini. Ana dapat cerita itu di awal-awal ana dakwah tahun 2005. Ustadznya langsung cerita karena beliau yang mengalami, yang ditawarkan kepadanya untuk jadi imam sholat jenazahnya.
Bisa taruh di belakang. Rupanya si non muslim ini juga mungkin ya sedikit banyak tahu lah ya yang namanya sholat jenazah itu jenazahnya di depan imam. Komplain dia. Ingat, ini bukan anekdot, ini cerita nyata. Bukannya harus di depan imam. Kenapa keluarga saya kok taruhnya di belakang? Perhatikan jawaban ustadznya. Yang di depan imam itu kaum muslimin, itu sudah dekat dengan surga, makanya kami tinggal dorong. Tapi kalau anda non muslim di belakang, urusannya masih lama. Waduh, jawaban dibikin-bikin aja itu. Ya Allah, di mana itu? Di Banjarmasin. Kenapa? Karena akidahnya nggak kuat. Nerima amplop yang segepok, akidahnya langsung bisa diatur lah, diutak-atik lah. Nggak bisa. Ustadz yang pertama jelas sikapnya. La ilaha illallah, ada an-nafyu, ada al-itsbat. Ada penafian, tidak ada Tuhan yang berhak disembah siapapun, apapun selain Allah. Al-itsbat, penetapan. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwati at-thalaba rahimakumullah. Berikut keterangan Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan tentang makna singkat untuk ayat ini. Al-makna al-ijmali lil ayah anna Allah Ta'ala yukhbiru annahu arsala fi kulli ta'ifatin wa qarnin minan nasi rasulan yad'uuhum ila ibadatillahi wahdah wa tarki ibadati ma siwah falam yazal yursilur rusula ila an-nasi bidzalika mundu hadthis syirki sejak terjadinya kesyirikan fi bani Adam fi ahdi Nuhin ila an khatamahum bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala dalam syarahnya untuk kitab tauhid, dan kitab beliau berjudul Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang kita baca sekarang, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus pada setiap umat, pada setiap generasi, pada setiap kelompok dari manusia seorang rasul. Nah, ada perdebatan atau perbedaan pendapat di kalangan para ulama berkaitan dengan perbedaan nabi dan rasul. Ada yang menyebutkan bahwasanya rasul adalah orang yang diberikan syariat dan diperintahkan untuk menyampaikan. Sedangkan nabi adalah orang atau laki-laki karena tidak ada dari kalangan perempuan. Ini juga prinsip dasar akidah Islam. Seorang laki-laki yang diwahyukan kepadanya wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Ada definisi seperti itu. Tapi ini kurang tepat. Yang lebih tepat ada definisi yang namanya rasul ada seorang laki-laki, pilihan pastinya, yang diberikan kepadanya syariat baru, bisyar'in jadid, diberikan syariat kepadanya baru. Dan rasul itu jumlahnya 315, dalam riwayat yang lain 315 orang. Sedangkan nabi itu hanya melanjutkan syariat rasul sebelumnya. Tapi dua-duanya sama mendapatkan perintah untuk menyampaikan. Tidak mungkin kemudian seorang nabi menyembunyikan ilmu, enggak. Cuman bedanya adalah rasul itu syariatnya baru, nabi itu hanya melanjutkan syariat rasul sebelumnya. Makanya semua nabi di kalangan Bani Israel semuanya membawakan Taurat yang kemudian diberikan kepada Nabi dan Rasul Musa alaihissalam. Rasul pasti nabi, nabi belum tentu rasul. Dan Nabi kita Muhammad SAW, beliau nabi, beliau rasul. Dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dirasulkan dengan ya ayyuhal muddatsir. Jadi rasul pasti nabi, nabi belum tentu jadi rasul. Nabi jumlahnya 124.000, rasul 300 sekian belas di antaranya.
Jadi sebenarnya syariat itu ada 300 sekian belas syariat berdasarkan definisi ini. Kata Syekh, kembali kepada keterangan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus pada setiap umat, setiap generasi, setiap kelompok umat manusia seorang rasul. Yad'uuhum ila ibadatillahi wahdah wa tarki ibadati ma siwah. Agar mereka semuanya menyeru kepada peribadatan kepada Allah satu-satunya dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah riwayat satu permisalan berkaitan dengan tugas seorang rasul adalah menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di akhir pertemuan kita hari ini kita akan sebutkan 6 tugas rasul sisanya karena tugasnya disebutkan ada 7 di sini. Dan faedah kita akan ambil dari kitab Ar-Rusul wa Risalat karangan Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah taala. Kata beliau, wa qad darabatil malaikatu lirrasuli mathalan tuwaddihu dawrahu wa tubayyinu wadhifatahu. Dan malaikat Allah telah memberikan contoh yang menerangkan pada Nabi Muhammad SAW, menjelaskan pada Nabi Muhammad SAW tugasnya, menerangkan pada Nabi Muhammad SAW peranannya. Jadi malaikat Allah, dalam hal ini Jibril dan Mikail kita akan bahas, menerangkan pada Nabi Muhammad SAW peranan beliau itu apa dan tugas beliau itu apa. Dan ini dalam bahasan ad-da'watu ilallah, bahwasanya di antara tugas Nabi dan Rasul itu menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, mendawai umat manusia untuk menyembah Allah. Disebutkan dalam sebuah hadis, kata Nabi Muhammad SAW, inni ra'aitu fil manami ka'anna Jibril 'inda ra'si wa Mikail 'inda rijli yaqulu ahaduhuma li sahibihi idrib lahu mathalan faqala isma' sami'at udhunuk wa qil aqila qalbuk innama mathaluka wa mathalu ummatika kamathali malakin ittakhadha daran thumma bana fiha baitan thumma ja'ala fiha ma'idatan thumma ba'atha rasulan yad'u an-nasa ila ta'amihi faminhum man ajaba ar-rasula wa minhum man tarakah fallahu huwal malik wad-daru al-islam wal baitu al-jannah wa anta ya Muhammad rasul man ajabaka dakhala al-islam wa man dakhala al-islam dakhala al-jannah wa man dakhala al-jannah akala ma fiha, rawahul Bukhari. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fit, nanti videonya kalau diupload bagian ini tampilin ya. Oke. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya aku melihat di tidurku, karena di antara wahyu datang pada Nabi Muhammad SAW itu ketika tidur, pada mimpi beliau. Kata Nabi Muhammad SAW, nahnu ma'syarul anbiya tanamu a'yununa wa la tanamu qulubuna. Kami segenap para nabi, mata kami memang terpejam, tidur, tapi hati kami tidak. Itu juga di antara keutamaan, yakni itu di antara perbedaan nabi dan rasul dibandingkan manusia biasa. Kata Nabi Muhammad, nahnu ma'syarul anbiya tanamu a'yununa wa la tanamu qulubuna. Kami segenap para rasul, kami segenap para nabi, apalagi rasul ya, nabi aja begini. Mata kami terpejam, tidur, tapi hati kami tidak. Karena wahyu Allah datang ketika mereka tidur. Kan wahyu Allah itu datang macam-macam caranya. Ada yang kemudian seperti suara lonceng yang sangat keras di telinga beliau atau mereka. Ada yang Jibril datang langsung dalam bentuk aslinya.
Ada yang Jibril datang dalam penyerupaan seorang laki-laki kemudian berbicara pada Nabi Muhammad. Ini di antara wahyu yang paling ringan yang datang pada Nabi Muhammad, karena sisanya semuanya berat. Ada yang ini di mimpi. Ada yang Nabi Muhammad terima langsung, tapi tentunya di balik tirai, seperti kasus Mi'raj. Jadi datangnya wahyu itu macam-macam. Dan yang paling ringan itu adalah Jibril berubah menjadi wujud seorang laki-laki dan menyampaikan wahyu Allah pada Nabi Muhammad. Itu paling ringan untuk Nabi Muhammad. Tapi yang lain itu berat. Perkara tidur, apalagi kemudian ketika wahyu datang seperti layaknya suara lonceng yang keras sekali di telinga beliau, itu berat. Makanya Nabi Muhammad SAW setiap kali menerima wahyu itu keringetan. Disebutkan beliau wajahnya memucat, berkeringat, dan bobot tubuh beliau menjadi sangat berat. Seorang sahabat pernah duduk di samping Nabi Muhammad SAW dan bersila tentunya. Paha beliau itu ketiban paha Nabi Muhammad karena duduk rapat bersama sahabat yang lain. Kala itu wahyu turun. Dan dia mengatakan seakan-akan pahaku ini disebutkan mau patah mungkin disebutkan. Beliau merasa begitu beratnya beban paha Nabi Muhammad. Tadinya kan kalau biasa aja ketiban sedikit. Tapi begitu wahyu turun, berat sekali. Itu di antara bantahan untuk orang yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu kerasukan. Kenapa? Orang kerasukan itu bobot tubuhnya jadi ringan. Ya ingin diet sering-sering kerasukan. Karena tubuhnya ringan. Cuman jadi orang gila nanti. Di antara tujuan jin merasuki itu bikin kita gila. Sampai mana tadi? Udah ya. Kata Nabi Muhammad SAW, "Inni ra'aitu fil manam." Jangan dianggap serius ya Bapak Ibu yang di luar sana. Oh, berarti begitu ya kalau pengen diet, sering-sering kerasukan. Canda itu, dibohongin mau aja. Bercanda. Ana pernah bikin candaan, tapi ada yang menganggapnya serius. Karena pemahaman kita beda-beda. Ini saya terangkan, canda. Anda pernah gitu ya, dalam satu ceramah menyebutkan, enggak ceramah membahas perkara itu, tapi ada satu faedah tersampaikan berkaitan dengan bahwasanya tulang belulang itu makanan jin. Kemudian muncul jokes bahwasanya jin itu sangat marah kepada para pedagang ayam presto. Karena kan dagingnya lunak, karena kan tulangnya lunak, sampai tulangnya kita bisa makan. Makanya jin itu marah. Manusia ini kurang aja, sampai tulang gesen kami dimakannya, dasar juga, kan gitu ya. Itu kan jokes ya. Begitu ceramah selesai, ada ibu-ibu sama suaminya menghampiri, "Ustadz, betul ya tadi Ustadz ya, kami ini pedagang presto." "Ya Allah Bu, itu bercanda Bu, makan aja, kan tulang yang lain banyak." Dan makanan mereka bukan cuma tulang, tapi juga adalah kotorannya. Aduh, canda pemirsa. Oke. Kata Nabi Muhammad SAW, "Sesungguhnya aku melihat di tidurku, mimpi, bahwasanya seakan-akan Jibril ada di bagian kepalaku dan Mikail di bagian kakiku." Jadi dia di atas bawah. Kemudian salah satu di antara mereka berdua mengatakan kepada yang lain. Tidak diterangkan ini yang mengatakan Jibril atau Mikail. Tentunya sebagian antum namanya tadi ada itunya ya, ada Mikailnya ya. M siapa itu? Ada di sini. Oh itu Muhammad ya. Absennya ntar belakangan lah. Absennya belakangan. Bolehkah menamai anak dengan nama-nama malaikat? Boleh, tapi kurang cocok. Boleh tapi lebih baik tidak. Karena mereka makhluk Allah yang suci. Karena kita dilarang ketika memberikan nama anak ada unsur pengsuciannya. Ada kan orang namanya Mikail ada. Bahkan Michael itu ya dari Mikail sebenarnya. Ada orang yang menamakan anaknya Jibril. Boleh sebenarnya. Tapi ada unsur pengsucian maka lebih baik yang lain saja. Kok laki-laki ya Abdullah, Abdurrahman dan lain sebagainya. Oh salah ya? Ya, alhamdulillah belum di absen. Oke. Kemudian salah seorang di antara mereka berdua mengatakan kepada yang lain. Yang mengatakan ini bisa Jibril, bisa Mikail. Idrib lahu mathalan, berikanlah permisalan kepadanya.
Jadi kita sedang ingin bahas bagaimana para malaikat menerangkan pada Nabi Muhammad itu perannya, menerangkan pada Nabi Muhammad tugasnya itu apa. Dan ini dalam bahasan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, tugas mereka. Isma' sami'at udhunuk wa qilla qalbuk. Dengarkanlah hai Muhammad, niscaya telingamu mendengar, dan berakallah wahai Muhammad, niscaya hatimu akan memahaminya. Maksudnya disuruh memahami. Dan yang namanya akal itu di hati. Akal itu di sini. Ini di antara dalil yang menunjukkan akal itu di sini. Ini otak. Akal itu di sini, di jantung. Bendanya itu jantung. Wa qilla aqila qalbuk, dan berakallah niscaya hatimu memahaminya. Sini. Cuman paling mudah ngomongnya nunjuknya ke kepala, padahal itu otak. Hati yang kemudian menyampaikan pesannya ke otak. Wallahu a'lam bishawab. Innama mathaluka wa mathalu ummatika kamathali malakin ittakhadha daran thumma bana fiha baitan thumma ja'ala fiha ma'idatan thumma ba'atha rasulan yad'u an-nasa ila ta'ami faminhum man ajaba ar-rasul wa minhum man tarakah. Sesungguhnya permisalan kamu ini hai Muhammad, kamu dan umatmu, permisalan kamu dan umatmu itu seperti seorang raja yang kemudian membuat istana. Di dalamnya kemudian dia membuat satu ruangan, pasti ya. Kemudian di dalamnya dia siapkan meja makan. Kemudian dia mengutus seorang utusan untuk menyeru manusia untuk datang ke jamuannya. Di antara mereka ada yang menjawab seruan si yakni pengundang tersebut, di antara mereka ada yang tidak menyambutnya. Permisalan kamu dan umatmu tuh kayak gitu. Seperti seorang raja bikin istana, bikin ruangan khusus. Dalam ruangan tadi ada meja saji lengkap dengan semua makanannya. Kemudian si raja ngutus satu orang untuk menyeru masyarakat, yuk makan, diundang raja. Ada yang menjawab, ada yang tidak. Ada yang datang ke undangan makan, ada yang tidak. Fallahu wal malik. Maka Allah dialah sang raja. Wadar, istana tersebut al-Islam. Islam itu istananya. Wal baitu al-jannah, ruangan itu surga Allah Subhanahu wa taala. Wa anta ya Muhammad, dan kamu hai Muhammad Rasul, kamu hai Muhammad utusan yang nyeru tadi. Kamu itu posisinya utusan yang nyuruh orang tadi untuk makan. Man ajabaka dakhal Islam, barang siapa yang menjawab seruanmu dia akan masuk Islam, masuk ke istana. Wa man dakhala al-Islam dakhala al-jannah, barang siapa yang masuk Islam dia akan masuk surga, masuk ke ruangan yang penuh dengan meja sajian makan tadi. Wa man dakhala al-jannah akala ma fiha, dan barang siapa yang masuk surga dia akan makan apa yang ada dalamnya, surga dengan semua kenikmatannya. Kayak gitu loh posisi kamu. Jadi entah malaikat Mikail atau Jibril yang mengatakan pada yang lain, ingin memberikan permisalan peran Nabi Muhammad itu apa? Kamu itu utusan yang menyuruh umat manusia untuk masuk Islam. Kalau masuk Islam masuk surga. Kalau masuk surga semua nikmatnya kamu akan nikmati. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku itu masuk surga kecuali yang enggan. Qalu wa may ya'ba ya Rasulullah, mereka berkata wahai Rasulullah, siapa itu orang yang enggan? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Yang mentaatiku dia masuk surga. Yang bermaksiat kepadaku dialah orang yang enggan. Jadi kalau ada perintah Rasul kita tinggalkan, ada larangan Rasul kita terobos, yang tidak pernah diajarkan Rasul kita lakukan, itu namanya maksiat. Padahal kalau misalnya ya kita ingin fokuskan makna maksiat pada Rasul, ya dua tadi, perintah kita tinggalkan, larangan kita terobos, itu maksiat. Tapi ada orang levelnya lebih tinggi maksiatnya. Nabi Muhammad tidak pernah ajarkan, dia bikin. Paham ya lah? Ini Rabiul Awal soalnya.
Wallahu a'lam bisa. Hati-hati Anda bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Langsung ada yang komen, "Mau ku habini ya." Tapi enggak ada yang komen ya. Wallahu a'lam bisa. Lanjut. Itu percontohannya yang dibuat oleh Mikail atau Jibril. Kembali kepada keterangan Syekh Shalih Fauzan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya Allah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar mereka menyeru kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, "Falam yazal yursilu rusula ila an-nasi bidzalika mundu hadatsis syirki." Sejak terjadinya kesyirikan, maka masih saja, tetap saja Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul pada umat manusia sejak terjadinya kesyirikan pada Bani Adam di zaman Nabi Nuh alaihissalam hingga Allah Subhanahu wa taala menutup para rasul dengan rasul kita Nabi kita Muhammad SAW. Allah utus terus sejak terjadinya kesyirikan pertama kali di zaman Nabi Nuh, dan terjadinya itu sebabnya adalah berlebih-lebihan atau al-ghulu fis salihin, sikap yang berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang saleh. Itu adalah cikal bakal kesyirikan. Menghormati orang saleh harus, berlebih-lebihan itu yang enggak boleh. Terjadinya kesyirikan pertama kali di muka bumi itu karena berlebih-lebihan dalam orang saleh, dalam memuliakan dan mengagungkan orang saleh. Di zaman Nabi Nuh Allah berfirman, "Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra." Dan mereka berkata kepada sebagian yang lain, "Janganlah kalian tinggalkan peribadatan kalian kepada Tuhan-Tuhan kalian, dan janganlah kalian tinggalkan peribadatan kalian kepada," siapa tadi? 5 orang saleh itu. "Wala tadarunna wadda, suwa'a, yaghutha, ya'uqa, nasra." Kata Imam Nuqayyim, ini 5 nama orang saleh di zaman Nabi Nuh. Ketika mereka meninggal, syaitan mewahyukan, membisikkan lebih tepatnya, kepada orang-orang yang ditinggalkan oleh 5 orang saleh ini, aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba. Syaitan membisikkan kepada umat yang ditinggalkan oleh 5 orang saleh ini untuk membuat patung di tempat di mana mereka biasa bermajlis, dengan satu slogan, dengan satu, bukan slogan, jargon, bikin patung agar dia mengingatkan kalian, kalian pernah punya orang soleh di sini, agar kalian ingat Tuhan. Bagus nggak? Bagus. Jargonnya memang hebat-hebat iblis itu. Bagus. Bikin patung supaya kalian bisa ingat Allah. Bikin patung orang soleh supaya dengan memandangnya kalian bisa ingat Allah. Bagus. Sama kayak zaman sekarang kayaknya, cuman berubah menjadi foto. Simpan foto supaya setiap memandang beliau kalian ingat Allah. Kalau ingat Allah dengan foto, nggak usah ada adzan aja udah. Untuk apa adzan 5 waktu itu? Agar kita mengingat Allah, kita ke masjid. Nggak usah ada adzan, nggak usah ada sholat, mandangin foto aja udah. Allahu Akbar. Mandang foto orang soleh, ingat Allah. Foto orang soleh, nanti di kanan kirinya ada lafaz Allah Muhammad, gitu-gitu ya, rumah kaum muslimin ya. Kita sayangkan. Wallah a'lam bishawab. Adzan berkumandang malah nggak didengerin. Dijawab aja enggak, apalagi datang. Kenapa? Lawang dia tidur. Gimana mau jawab adzan kemudian berdoa setelah adzan selesai? Orang tidur. Di antara amalan yang ringan pahala besar itu jawab azan. Itu amalan ringan pahala besar. Betul bahwasanya indikasi hadis itu palsu, bukan lemah ya, palsu. Itu amalan ringan pahala besar, itu indikasi. Tapi apakah mutlak? Tidak. Begitu banyak amalan-amalan yang ringan tapi pahalanya besar-besar, di antaranya jawab azan. Kembali kepada bahasan. Kemudian ketika mereka meninggal, kata Imam Nuqayyim,
Syaitan, bukan perkataan Imam Qayyim, perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini perkataan Ibnu Abbas, sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Ketika mereka meninggal 5 orang saleh ini, syaitan mewahyukan kepada umat yang ditinggalkan untuk bikin patung di mana mereka biasa bermajlis. Dengan satu jargon, agar kalian punya kebanggaan pernah punya orang saleh di sini dan agar kalian ingat Allah. Bagusnya agar ingat Allah jar. Rayuan iblis itu kepada Nabi Adam kan sama, jargonnya tuh cantik-cantik. Dilarang untuk makan buah, makan buah dari pohon yang terlarang. Harusnya kan selesai, tapi dia rayu aja. Kamu makan nggak apa-apa. Cuman kalau kamu makan, kamu akan jadi malaikat. Itu doang. Allah nggak mau kamu jadi malaikat. Tapi kalau kamu makan, nggak apa-apa sebenarnya. Cuman kamu jadi malaikat nanti. Nggak akan kemudian iblis, yakni menerangkan keharaman, enggak, makan aja. Dibikin jargon-jargon yang indah, kemudian orang terlena. Tazyinul batil. Salah satu di antara pintu iblis menggoda kita itulah tazyinul batil, kebatilan yang dihias. Seakan-akan nggak apa-apa. Iya ya, semua agama tuh baik ya, semua agama mengajarkan kebaikan ya. Teman saya tuh baik. Oh, teman saya yang sana juga kemudian dermawan. Dihiasi. Dan jargon-jargon yang lain. Yang penting untuk perempuan kasus jilbaban misalnya, yang penting menjilbabi hati dulu. Nggak apa-apa nggak pakai jilbab. Yang penting hatinya baik dulu. Ngapain pakai jilbab tapi kemudian hatinya kotor? Ini jargon. Dan begitu banyak muslimat kemudian termakan jargon ini. Yang penting menjilbabi hati dulu. Di mana belinya tuh jilbabnya tuh? Ya. Yang penting akhlak baik sama orang. Sama Allah Anda kurang ajar gimana? Perempuan yang berjilbab, lebih tepatnya berhijab, tapi mungkin ada akhlak yang kurang baik, lebih baik dibandingkan perempuan yang baik, yang akhlaknya luar biasa kayak malaikat, tapi tidak menggunakan hijab. Karena yang pertama dia tunduk akan perintah Allah, yang kedua kurang ajar. Anda mau kayak malaikat akhlaknya, maka Anda sama Tuhan kurang ajar. Lawang diperintahkan kok. Akhlak yang buruk diperbaiki. Tapi seharusnya ketika seorang pakaiannya, cara berpakaiannya sudah bagus, berimbas kepada akhlak yang mulia. Itu seharusnya. Kalau misalnya pakaiannya sudah bagus, menutup aurat sudah bagus, bahkan mungkin jilbab besar, bahkan sebagian di antaranya bukan cuma pakai jilbab, tapi plus pakai cadar juga. Khimarnya itu bukan cuma sampai lutut, kadang-kadang bisa sampai bawah. Sudahlah pakai jubah, khimar itu menutup kepala, itu sampai lutut. Plus pakai cadar. Harusnya membuat akhlak Anda lebih baik. Tapi kalau kemudian pakaiannya sempurna seperti itu, akhlaknya buruk, masih gibah, masih gunjing orang sana sini, ada yang salah dengan niat Anda menggunakan hijab. Mesti ada yang salah, nggak bisa enggak, mesti ada yang salah. Untuk akhwat semuanya di luar sana. Karena seharusnya prinsip yang bagus, akidah yang bagus, dalam prakteknya Anda mentaati Allah dengan pakaian yang tepat, berimbas pada akhlak yang mulia. Tapi kalau akhlak Anda buruk, ada yang salah dengan cara Anda berpakaian. Bisa jadi pada niatnya. Ya. Dan untuk kita kaum laki-laki sama. Tampilan sudah nyunnah luar biasa, tapi masih gibah orang, tapi masih lisan yang tidak bisa terjaga. Mesti ada yang salah. Harus jadikan bahan introspeksi. Ada yang salah dengan saya, karena seharusnya prinsip yang bagus melahirkan akhlak yang mulia. Itu seharusnya. Lanjut. Nah, falam yazal kemudian kata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maka ketika mereka meninggal, syaitan mewahyukan kepada yang ditinggalkan untuk bikin patung di mana mereka biasa bermajlis. Fafa'alu wa lam tu'bad. Ada juga nanti di sini pada babnya, sudah sampai tengah-tengah kalau nggak salah. Bab ghulu fis salihin itu sudah tengah-tengah. Ini kita baru bab awal. Maka mereka akhirnya melakukan bikin patung itu di majlis, di tempat atau di majlis biasa orang-orang saleh ini kemudian yakni bermajlis, dibikin patung.
dengan tujuan agar memiliki kebanggaan kami pernah punya orang saleh di sini, agar kemudian mengangkatkan Allah. Jadi patung orang saleh, ini malah patung monyet. Aduh. Artinya kalau pengen bikin patung, ya setidaknya patung orang saleh, patung monyet, patung iwak. Kalau misalnya pengen bikin patung loh ya, yang keren sekalian, syiriknya biar mantep gitu loh. Syiriknya biar mantep, syirik tanggung. nyembah iwak nila kah yang di tengah-tengah tuh iwak apa tuh? Hah? Iya yang dekat Panin tuh, perempatan. Ya Allah, iwak ya. Patung monyetnya lagi bingung lagi begini, ya Allah. Di tempat ibadah yang meyakini adanya kerasakti lagi. Ya kan, di depan itu ya. Ya begitulah ya, di depannya itu ya. Senggokong ya. Senggokong is in the house. Aduh, Hanoman ya. Dewa Kera. Mencari kitab suci nggak dapat dia. Sampai episodenya selesai nggak dapat aja kitab sucinya tuh. Iwak kelabau jar. Oh, nah ada yang komen iwak kelabau. Ya Allah, kelabau itu kalau kita tidur supaya nggak ada nyamuk tuh pakai kelabau. Itu kelambu ya, salah ya. Jauh banget ya. Plesetannya lewat ya. Oke. Aduh. Ketika itu mereka lakukan tapi belum disembah. Hanya sebagai monumen pengingat. Kita pernah punya orang saleh di sini, namanya Wadda, namanya Suwa'a, namanya Yughutha, namanya Ya'uq, namanya Nasra. Sekarang berubah jadi foto ya. Saya ulang-ulang nih biar paham. Saya ulang-ulang. Jadi foto sekarang. Siapapun ulamanya, siapapun orang salehnya, yang kita tahu misalnya zahir orang itu saleh, kita tidak bahas di balik itu. Tapi Anda pajang, tetap salah. Yang paling pantas kita pajang kalau ada, atau kita bikin patungnya, entah itu dari kayu atau dari batu, patung Rasulullah kita taruh di rumah, itu paling pantas. Tapi nggak boleh. Antum tahu foto yang tersebar di masyarakat, kan kita tahu bagaimana foto yang tersebar gambaran tentang Nabi Isa, kan kayak gitu ya. Ganteng itu pasti, kemudian rambut sebahu, ada kumis tipis, jenggot, ganteng lah pokoknya foto itu. Oke? Artinya bukti bahwasanya penggambaran itu sejak sebelum datangnya Nabi Muhammad sudah ada. Orang yang pintar ngelukis itu sudah ada sejak dulu. Pelukis, pematung sejak sebelum Nabi Muhammad sudah ada. Loh iya. Kehebatan kaum Tsamud, dan saya tidak salah Tsamud, ya Tsamud. Mereka memahat gunung jadi gunung batu dipahat jadi rumah. Apa kalau nggak jago mereka mematung? Di Jordan juga tuh, di antara kehebatan mereka, Petra, itu kan seperti itu. Gunung-gunung batu, bukit-bukit batu, tapi jadi perumahan. Mereka pahat. Jauh sebelum Nabi Muhammad ada ahli-ahli pahat patung, dan juga ada yang orang yang pintar melukis. Artinya di zaman Nabi Muhammad kali itu mesti banyak yang bisa untuk mematung, membuat patung Nabi Muhammad. Bikin tinggi gitu ya, 10 atau 30 meter, bahannya mungkin dari emas, karena kalau di perunggu kayak Michael Jackson, dari emas dong Nabi Muhammad. Gimana kek gayanya Michael Jackson kan begini doang, terserah gimana kek. Bisa, tapi enggak. Dan itu yang paling pantas untuk kita bikin. Kalau kemudian zaman kita modern sekarang, ya nggak patung, mungkin foto, tapi yang 3D. Oh, bagaimana? Dan Nabi Muhammad, kata para sahabat, saya tidak pernah melihat orang lebih ganteng dibanding Nabi Muhammad. Ganteng sekali Nabi kita Muhammad. Paling pantas untuk kita pajang. Tapi nggak kita lakukan karena terlarang. Para sahabat tahu itu. Ya. Sekarang malah ada kompetisinya ya. Ada kompetisinya sekarang, dibikin lagi kompetisinya untuk membuat karikatur Nabi Muhammad. Tapi itu yang namanya karikatur, ya pasti ya ini untuk bahan lelucon.
betul-betul misalnya ada kompetisi menggambar Nabi Muhammad dari sifat yang kita tahu dari Syamil Muhammadiyah, mungkin bisa itu diperkirakan ya. Apalagi kemudian dengan teknologi zaman sekarang ya. Dengan teknologi zaman sekarang, wajahnya Firaun aja udah bisa dikira-kira dari tengkoraknya yang sekarang tersisa. Yang tengkorak kemudian ditutupi dengan kulit. Direkonstruksi, ketahuan wajahnya bagaimana. Kecanggihan zaman. Harusnya Nabi Muhammad bisa. Itu yang paling pantas kemudian kita pajang. Tapi enggak, kenapa? Karena terlarang. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian mereka bikin, tapi kala itu belum disembah. Falamma tala 'alaihimul amad wa nusiyal ilmu ubidat. Kata Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ketika waktu berlalu lama, kemudian ilmu telah terlupakan. Tidak tahu lagi generasi kesekian kenapa dulu kakek buyut mereka bikin patung ini. Maka bisikan syaitannya sudah berubah, kata Syekh Shalih Fauzan pada babnya ini juga. Di kitab ini, pada bab itu nanti. Bisikannya adalah bahwasanya ayah kalian, kakek kalian, nenek moyang kalian dulu bukan cuma patung ini, bukan cuma pengingat. Mereka dulu menyembah patung ini. Siapa bilang ini cuma pengingat? Kakek buyut kalian dulu nyembah patung ini. Padahal dulu bisikannya bikin patung supaya kalian punya kebanggaan, punya orang soleh, dan kalian ingat Tuhan. Itu bisikan dulu. Ketika waktu berlalu lama, kemudian generasi-generasi berikutnya tidak tahu lagi kenapa kemudian kok patung ini dibuat, kenapa ada di sini. Tidak menutup kemungkinan kan kayak gitu ya, 100 tahun kemudian, 200 tahun kemudian, nih patung warik nih apa maksudnya layar? No. Mungkin cuman bikin maskot gitu ya, maskot ya. Maskot karena laki-laki, karena kalau misalnya perempuan pasti mbak kot ya kan. Ini maskot Kalsel, kera bekantan. Itu sekarang maskot. Bisa jadi kemudian kita nggak tahu kan masih berapa lama kemudian umur dunia ini. Berlalu waktu lama kemudian bisikannya, kamu tahu nggak kenapa tempatnya ini di depan tempat ibadah? Ini disembah, tahu nggak? Oh gitu kan? Iya. Yuk, disembah. Menyembah warik jadinya. Patung warik kau pulang. Ya Allah. Berdosa tuh siapa aja kemudian yang merancang. Itu perencanaan yang kesekian. Hingga kemudian goal. Karena di sebelum-sebelumnya sudah mereka ingin goalkan, tapi alhamdulillah sebagian yang paham agama di pemerintahan menolak terus. Tapi akhirnya goal. Wallahu a'lam bishawab. Siapa aja nanti wali kotanya nih berani nggak ngancurin? Itu punya wali kan? Kota kan? Urusannya pemerintah kota itu, bukan gubernur. Kalau pengen akidah selamat, wani kada, wani ulun coblos pian. Nggak berani, malah dibikin, bahkan mungkin ditambah ya. Karena ada kera, wah ini masa cuma satu, wah harus dibikin pasangannya. Yang satu bingung, yang satu kayak apa kena wariknya. Lalu bertahun lalu, waktu berlalu lama, kemudian ada anak-anaknya juga. Ya salam. Akhirnya kemudian jadi yakni Planet of the Apes. Apa itu? Film ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada-ada saja ya. Ketika waktu berlalu lama, ilmu sudah terlupakan, tidak tahu lagi kemudian generasi kesekian apa maksud kakek buyut mereka bikin patung itu. Akhirnya kata Imam Ibn Abbas, disembah. Sejarah pertama kali kesyirikan di muka bumi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian falam yazal yursilu rusul ila nasi bidzalik, maka tetap saja Allah mengutus para rasulnya dengan perintah ini. Sembahlah Allah, jauhilah tauhid. Sejak terjadinya kesyirikan di Bani Adam di zaman Nabi Nuh, hingga kemudian Allah tutup semua rasul tersebut dengan Nabi dan Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian munasabatul ayat lil bab, korelasi ayat ini untuk bab yang sedang kita bahas, yaitu hakikat dan kedudukan tauhid. Kata beliau hafizahullah taala Syekh Shalih Fauzan bin Abdul Al-Fauzan, anna da'wata ila tauhid wan nahya 'anil syirki hiya muhimmatu jami'ir rusuli wa atba'ihim.
Ikhwati at-talaba rahimakumullah. Ketika misalnya kita mau masuk Martapura ada tugu dan di ujungnya itu ada permata, mending itu. Ya. Dia benda aja. Ini kalau sudah tugu, patung dari makhluk yang bernyawa, kan ketika pengen masuk hulu sungai juga ada patung itik ya. Ya. Ini yang kemudian cukup berbahaya. Artinya kalau misalnya di Banjarmasin pengen punya tugu gitu ya, yang kemudian dengannya orang kenal ini Banjarmasin atau ini Kalimantan Selatan, kan bisa dengan ciri khas yang lain. Jangan dari kemudian makhluk yang bernyawa. Apa kek? Kalau itu kan misalnya intan gitu ya. Lebih ke berlian sih. Intan dipoles kemudian jadi berlian. Ketika mau masuk Martapura. Kita mungkin apa gitu? Yang khas apa kita ya? Yang khas apa ya? Kue untuk misalnya, tugu, kemudian beberapa kue untuk, wah kan deh, iya aman ya, makanan. Ini warik diolahnya ya, salam ya Allah. Wallahu bisa. Korelasi ayat ini, yaitu surah An-Nahl 36. Dengan bab yang sedang kita bahas, yaitu tauhid, hakikat dan kedudukannya. Anna da'wata ila tauhid wan nahya 'ani syirki hiya muhimmatu jami'ir rusuli wa atba'ihim. Korelasi ayat ini dengan bab yang sedang kita bahas, bahwasanya dakwah kepada tauhid, mengesahkan Allah dalam peribadatan, dan larangan dari berbuat kesyirikan, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang itu adalah keistimewaan Allah, syirik, adalah tugas semua para rasul dan para pengikutnya. Nah, jadi bukan cuma tugas rasul nih. Bukan cuma tugas rasul untuk menyuruh umat manusia untuk mengesahkan Allah saja dalam peribadatan dan menjauhi taghut atau menjauhi kesyirikan, tapi tugas atba'ihim, pengikut mereka. Kita ini, tugas kita ini juga sama. Tapi ingat, tugas kita hanya menyampaikan, bukan merubah. Dan di antara tugas Rasul yang lain, tadi poin kita bahas ad-da'watu ilallah. Kalau antum ingin tulis, yang kedua al-balaghul mubin. Di antara tugas para rasul adalah al-balaghul mubin, menyampaikan risalah dengan jelas, penyampaian yang jelas. Makanya kita harus mantap mengilmui apa yang kita akan sampaikan, karena harus jelas. Karena ketika berdakwah itu kita akan berlepas diri dari tugas kita menyampaikan dakwah kalau orang itu sudah faham. Baru kemudian beban dakwah itu turun dari pundak kita kalau orang itu sudah faham. Walaupun di antara pendapat para ulama menyebutkan yang penting sudah menyampaikan, beban sudah turun. Yang penting menyampaikan. Orang itu mau faham kek enggak kek, kita sudah menyampaikan, tugas selesai. Tapi ana ikut pendapat yang pertama. Harus sampai faham. Berdakwah ke orang tua, berdakwah ke pasangan, berdakwah ke anak, berdakwah ke teman, harus sampai faham. Faham aja. Sudah. Berarti tugas kita sudah selesai. Beban dakwah kita sudah kita turunkan dari pundak. Karena untuk merubahnya itu tugas Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menyampaikan. Tapi sampaikanlah dengan jelas. Al-balaghul mubin, penyampaian yang jelas. Itu tugas seorang rasul yang lain di antara berdakwah kepada Allah atau setelah berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwahnya harus jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah 67. Antum kalau ingin ambil faedah, itu tulis surahnya aja. Faedah Al-Maidah 67. Nanti antum bisa cross check balik. Cara menulis faedah kayak gitu aja. Kalau antum tulis semuanya, anak ngomongnya cepat, enggak ketulis. Minimal nama surah dan nomor surahnya antum kemudian catat. Allah berfirman untuk poin ini. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah.
wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Diturunkannya berarti dari atas ke bawah. Itu di antara dalil, di antara sisi pendalilan Allah Maha Tinggi, Allah di atas langit, bersemayam di atas arsy. Karena apa? Adanya sesuatu yang diturunkan. Malaikat turun, firman Allah turun. Nah itu yang namanya turun dari atas ke bawah. Simpel ya, akal kita pun mudah untuk mencernanya. Wahai Rasul, sampaikan apa-apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, Allah Subhanahu wa taala. Wahyu, risalah. Wa illam taf'al, dan jika kamu tidak melakukan, fama ballaghta risalatah, maka kamu tidaklah menyampaikan risalah. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyampaikan risalah, al-balaghul mubin. Dan menyampaikan risalah itu harus dengan keberanian. Makanya di antara sifat para rasul itu berani. Karena mereka akan menyampaikan satu perintah dari suatu perkara yang sudah mereka tinggalkan. Karena dia akan melarang umatnya dari satu perbuatan yang sudah mereka biasa lakukan. Kalau yang menyampaikan yang nggak berani, ya gimana? Ada satu perkara mereka biasa tinggalkan, harus diperintahkan. Ada perkara mereka harus lakukan, tapi mereka ini sudah biasa meninggalkan. Gimana? Jadi ini terbolak-balik. Kalau yang menyampaikannya tidak berani, ya nggak bisa. Saya ini adalah Rasul. Rasul apa nyawanya? Kada jadiin Pak aja. Ulun ke lain aja gini. Kada jadi ulun di sini aja. Itu. Kalau Rasulnya nggak berani. Rasul itu semuanya pemberani. Bahkan di perang Uhud Nabi Muhammad tuh pengen di soft depan. Tapi para sahabat yang nyuruh beliau mundur. Rasul, engkau di belakang saya. Beliau pengen di depan. Sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab itu di antara poin masuk Islam yang juga terlepas dari doa Nabi Muhammad yang dikabulkan. Dia ketika datang ke tempat Nabi Muhammad berkumpul dengan para sahabatnya, dia datang tuh pengen bunuh Nabi Muhammad karena keluarganya pada masuk Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam ceritanya, ketika Umar bin Khattab masuk, Nabi Muhammad yang menghampirinya. Bukan duduk sini, enggak. Nabi Muhammad berdiri dan menghampirinya dan mengumpulkan semua bagian yang pakaian di bagian lehernya, kerah pakaiannya. Diraih dan diangkat. Diginiin. Antum tahu Umar bin Khattab orang enggak pernah kalah berantem. Orang paling jago waktu itu. Makanya Nabi Muhammad kemudian berdoa kepada Allah, muliakanlah Islam dengan masuknya salah satu di antara dua Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham, Abu Jahal. Tapi yang Allah kabulkan adalah Umar bin Khattab. Tapi dia itu orang sangat ditakuti. Makanya ketika dia masuk Islam, dia datangin semua majelisnya orang-orang Quraisy yang macam-macam sama kaum muslimin ya, tak tungguin di balik bukit. Yang pengen anaknya jadi yatim, yang pengen istrinya jadi janda, tak tungguin ya, yang macam-macam sama kaum muslimin. Enggak ada yang berani. Satu Quraisy enggak ada yang berani. Nabi Muhammad ngumpulin kerah bajunya dan diginiin, "Kamu mau apa? Gimana? Antum orang yang ditakuti kemudian diangkat dengan orang yang tingginya lebih, Nabi Muhammad lebih pendek tentunya. Umar bin Khattab disebutkan besar orangnya. Bahasa Banjar tuh pancat tuh, Bang. Iya. Kamu mau apa? Disebutkan. Diangkat oleh Nabi Muhammad. Mau apa kamu kesini? Masuk Islam dia. Radhiyallahu anhu. Kenapa? Berani. Nabi Muhammad SAW. Dan dai ya harus berani. Itu yang kita bisa ambil faedahnya. Allah berfirman, Al-Ahzab 39, silakan catat. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Ini sifat para rasul. Sifat para rasul itu pemberani. Karena sifatnya banyak. Cerdas, physically sempurna, pemberani, macam-macam. Sifat para rasul, laki-laki itu pasti. Makanya kalau prinsipnya bagus, mudah sekali kemudian melihat kesesatan. Ada orang ngaku rasul perempuan, udah selesai. Kenapa? Karena kita tahu belajar sifat seorang rasul mesti laki-laki. Ada yang ngaku perempuan, selesai. Dari satu poin aja kita sudah tahu nih sesat. Ada orang ngaku nabi, ngaku rasul, tapi bodoh. Kenapa? Ketangkap polisi. Ya bodoh berarti. Selesai.
Iya. Wallahu a'lam bishawab. Kan Lia Eden ketangkep 2 kali kan. Udahlah perempuan ketangkep polisi 2 kali. Bodoh berarti kan. Aduh, orang kalau prinsipnya bagus, selesai. Pelawak gitu aja kan. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu. Dan mereka yang menyampaikan risalah Allah, yaitu para nabi dan rasul. Dan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka pemberani. Karena mereka akan menyampaikan satu perintah dari satu perkara yang umatnya sudah tinggalkan. Mereka akan melarang dari satu perkara yang umatnya biasa lakukan. Kalau yang menyampaikannya nggak berani, nggak bisa. Minum minuman keras itu perkara yang sangat biasa di bangsa Arab. Mungkin kalau pakai bahasa zaman kita sekarang pun misalnya gitu ya, kita beli nasi kuning 3 ribuan di pinggir jalan, minumannya vodka, saking biasanya. Pokoknya minuman itu arak, minuman keras. Kalau kita kan, ya ini apa istilahnya, air mineral gelas. Enggak, mereka minumnya itu makan apapun, ya minuman keras. Saking biasanya mereka minum minuman keras. Dan Nabi Muhammad akan melarang mereka dari kebiasaan. Gimana kalau Nabi Muhammadnya penakut? Aduh, gimana ya? Ya Allah, ini ntar aja nih larangan tentang minuman keras. Nanti aja Allah, aduh, mereka udah biasa minum, susah. Nggak bisa sampaikan. Walaupun tentunya dengan tahapan ya. Larangan minuman keras dengan tahapan. Tapi begitu sudah jelas keharamannya, mereka tinggalkan. Mereka langsung tuangkan, mereka langsung tumpahkan. Antum meninggalkan kebiasaan itu berat. Ya. Makanya ada tahapan dari Allah tentang pelarangan yakni minuman keras. Sebaliknya, berkaitan dengan perkara hijab, ketika diperintahkan, semua kaum muslimat langsung muslimat sami'na wa ata'na, enggak banyak cincong mereka. Nanti dulu Rasul, latihan dulu Rasul, kain kami enggak ada. Kata Aisyah, mereka kala itu berusaha meraih semua kain yang mereka bisa miliki untuk menutupi tubuh, karena sudah diperintahkan. Langsung sami'na wa ata'na. Enggak pakai tapi, enggak pakai entar. Enggak pakai tapi kan enggak. Ada perintah langsung. Nah, itu nabinya harus berani menyampaikan. Al-balagh al-mubin. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian di antara ada faedah tambahan enggak sini ya? Ya. Yang ketiga, di antara tugas seorang rasul, kayaknya kita stop di poin ketiga dulu aja karena ana ingin baca faedah dari Syekh Shalih Fauzan untuk ayat ini. At-tabsyir wal inzar. Di antara tugas rasul yang lain selain berdakwah kepada Allah, penyampaian yang jelas dalam dakwahnya, maka yang ketiga adalah at-tabsyir wal inzar. Dan ingat, ini juga menjadi tugas kita karena kita pengikut para nabi. Karena kita pengikut Nabi Muhammad SAW, ini juga menjadi tugas kita. At-tabsyir wal inzar. At-tabsyir memberikan kabar gembira akan nikmat-nikmat Allah dunia akhirat. Al-inzar memberikan peringatan akan ngerinya azab Allah dunia akhirat. Ini tugas. Makanya agama apapun ya, kalau misalnya di dalamnya diterangkan ada surga neraka gitu ya, maka yakinlah bahwasanya agama tersebut jika ditarik ke atas sejarahnya mesti ada seorang nabi yang menyampaikannya, karena ini ciri-ciri dakwah seorang nabi dan rasul. Ada kabar gembira dan juga ada peringatan. Kabar gembira akan yakni nikmat Allah dunia sebelum di akhirat, dan ancaman yakni akan ngerinya azab Allah dunia akhirat. Itu ciri-ciri dakwah Nabi dan Rasul. Makanya kita menyampaikan surga, di momen yang lain kita juga menyampaikan tentang neraka. Kita sebutkan janji-janji agar orang kemudian termotivasi beribadah, janji untuk mengamalkan A seperti ini pahalanya, B seperti ya janji. Tapi di momen yang lain kita juga menyampaikan ancaman. Barang siapa yang melakukan ini, itu azabnya ini. Seimbang, dua-duanya harus sampaikan. Yang satu membuat orang kemudian mengharapkan surga, di sisi yang lain mereka takut akan terjerumus kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri dakwah Nabi dan Rasul. Dalam surah Al-Kahfi ayat 56,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin." Dan tidaklah kami mengutus para rasul kecuali di antara tugas mereka mubasysyirin, memberikan kabar gembira, wa mundzirin, dan memberikan peringatan. Kabar gembira dengan nikmat Allah, surga pastinya, dan di dunia juga dapat, dan juga memberikan peringatan akan adab Allah, neraka, dan sebelumnya juga di dunia. Karena ada dosa-dosa itu yang Allah segerakan azabnya di dunia, dan itu ancaman. Kata Nabi Muhammad SAW, babani mu'ajjalani uqubatuhuma fid dunya. Ada dua pintu dosa yang jika dilakukan menyegerakan pelakunya mendapatkan azab di dunia. Al-baghyu wal uquq, kezaliman dan kedurhakaan. Ini mesti kontan, mesti cash, mesti di dunia Allah balas. Dua dosa ini, dan itu ancaman sebelum nanti kemudian di akhirat. Na'udzubillah. Nah, ikhwati at-talaba rahimakumullah dan juga al-musyahidun al-kiram, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, wa qad daraba ar-rasul SAW li nafsihi mathalan fi hadha. Nabi Muhammad memberikan permisalan untuk diri beliau. Di antara tugas beliau itu memberikan kabar gembira dan peringatan. Dalam sebuah hadis kata beliau SAW, "Mathali wa mathalu ma ba'athani Allah bihi kamathali rajulin ata qauman faqala ya qaum inni ra'aitul jaysha bi'ainayya wa inni ana an-nadhirul 'uryan fannaja'un naja'u fa'ata'ahu ta'ifatun min qaumihi fa'adlaju wa antalaqu ala mahlihim fanajau wa kadzabathu ta'ifatun minhum fa asbahu makanahum fa sahibahumul jayshu fa ahlakahum wajtahahum fadzalika mathalu man ata'ani wattaba'a ma ji'tu bihi wa mathalu man 'asani wa kadzdzaba bima ji'tu bihi minal haqq." Muttafaqun alaih. Permisalanku dan permisalan orang-orang, permisalanku dan permisalan apa yang Allah Subhanahu wa taala utus aku dengannya, yaitu risalah Islam. Seperti seorang laki-laki yang mendatangi sebuah kaum, kemudian dia berkata, "Hai kaum, sesungguhnya aku melihat tentara musuh dengan kedua mataku, dan aku ini adalah pemberi peringatan yang telanjang." Maksudnya enggak ada maksud lain kecuali hanya memberikan peringatan. Maka selamatkanlah diri kalian, selamatkanlah diri kalian. Maka ada sekelompok orang yang mentaati seruan tersebut, kemudian mereka safar pergi di malam hari keluar dari kampung itu karena musuh mau menyerang. Kemudian mereka berjalan dengan lambat dan mereka selamat. Wantalaku ala mahlihim fanajau, dari malam hari mereka sudah keluar kampung itu karena ada peringatan musuh mau menyerang, keluar dan mereka selamat. Kemudian ada sekelompok yang lain yang mendustakan, yakni penyeru tadi, dan mereka sampai di pagi tetap di kampung itu. Akhirnya mereka kemudian diserang oleh tentara musuh dan mereka dibinasakan dan mereka diluluh lantakkan. Fa ahlakahum wajtahahum fadzalika mathalu man ata'ani wattaba'a bima ji'tu bi. Itulah permisalan orang-orang yang mentaatiku dan mengikuti apa yang aku datang dengannya. Mau dengerin, selamat. Sama kayak kaum yang tadi, sama kayak masyarakat yang tadi, dikasih tahu ada musuh mau nyerang. Mereka mau taat, akhirnya safar di malam hari. Ad-dalaj itu adalah gelap ya. Adlaju artinya mereka pergi di malam hari. Akhirnya perginya pelan, tapi selamat karena sejak malam sudah berangkat, ngikuti peringatan. Tapi yang mendustakan sampai pagi masih di kampung itu, ya mereka diluluh lantakkan sama musuh. Kenapa? Karena nggak dengerin yang tadi memberikan peringatan. Maka demikianlah permisalan orang yang mentaatiku dan mengikuti apa yang aku datang dengannya, risalah. Dan seperti ini juga permisalan orang yang bermaksiat kepadaku dan mendustakan apa yang aku datang dengannya dari kebenaran. Pasti binasa, hancur. Inilah permisalan yang Nabi Muhammad buat untuk diri beliau. Beliau pemberi peringatan, memberi kabar gembira dan juga peringatan. Yang ingin selamat, taati beliau. Yang tidak mentaati beliau apalagi mendustakan beliau, pasti binasa. Wallahu a'lam bishawab. Oke, banyak tugas yang lain kapan-kapan kita akan bahas.
Masuk kepada poin yang terakhir dari keterangan Syekh Shalih Fauzan, ma yustafadu minal ayah. Apa yang bisa diambil faedahnya dari ayat yang kita bahas, surah An-Nahl ayat 36. Kata beliau, annal hikmata min irsalir rusuli hiya ad-da'watu ila at-tauhidi wan nahyu 'anil syirki. Bahwasanya hikmah dari diutusnya para rasul ialah berdakwah kepada tauhid, menyuruh umat manusia kepada tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan, wan nahyu 'anil syirki, dan larangan dari berbuat syirik. Itu hikmah diutusnya para rasul, agar semua kita menyembah Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga tugas semua orang yang mengikuti rasulnya, kita sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2, anna dinal anbiya'i wahidun wa huwa ikhlasul ibadati lillahi wa tarki syirki wa in ikhtalafat syara'i'uhum. 2, bahwasanya agama para nabi itu satu, sama, Islam, karena seruannya sama, menyembah Allah dan jauhilah syirik. Makanya mendustakan seorang rasul berarti mendustakan semuanya. Allah berfirman, kadzabat qaum Nuhin al-mursalin. Kaum Nabi Nuh telah mendustakan para rasul. Lah, mereka kan cuma ketemu dengan Nabi Nuh. Kenapa Allah firmankan mereka mendustakan para rasul? Kadzabat qaum Lutin al-mursalin. Kaum Nabi Lut telah mendustakan para rasul. Lah, mereka kan cuma ketemu dengan Nabi Lut. Sama yang sebelumnya dan setelahnya nggak ketemu. Tapi kenapa Allah firmankan mereka telah mendustakan para rasul? Karena itu dalil bahwasanya mendustakan satu rasul berarti mendustakan semuanya. Kenapa? Karena agama mereka satu, yaitu tauhid, peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya agama para nabi itu satu, yaitu mengikhlaskan peribadatan hanya kepada Allah dan meninggalkan syirik. Wa in ikhtalafat syara'i'uhum, walaupun syariat mereka berbeda-beda, tapi dalam poin yang ini satu, menyembah Allah dan tidak berbuat syirik. 3, anna risalata 'ammat kullal umam wa qamatil hujjatu ala kullil ibad. Bahwasanya risalah itu umum untuk semua umat dan hujjah, dalil, telah tegak untuk semua hamba, semua kita. Risalah Nabi Muhammad SAW untuk semua jin dan manusia. Jadi bukan untuk semua umat, bahkan jinnya. Makanya dipahami dari itu juga bahwasanya tidak ada nabi dari kalangan jin, apalagi rasul, karena mereka mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tidak ada nabi dari kalangan jin, apalagi rasul. Sama seperti prinsip tidak ada nabi dari kalangan perempuan, apalagi rasul. Karena untuk menjadi seorang nabi dan rasul perlu kesempurnaan. Dan ketika sempurna, apakah kemudian seorang layak mengatakan saya berhak jadi nabi dan rasul? Enggak, harus Allah yang milih memang. Karena kenabian dan kerasulan itu anugerah, karunia, pemberian Allah, tidak bisa diraih dengan ketakwaan. Takwa kita ya, semua kewajiban dilakukan, semua sunnah dilakukan, kemudian tidak bisa kita mengatakan ya Allah saya jadi nabi siap nih, nggak bisa. Karena kenabian dan kerasulan itu adalah minhah ilahiyah, karunia, pemberian Allah, Allah yang pilih. Yakhluqu ma yasha' wa Allah yakhtar haitsu yakhtaru risalata. Apa itu ayatnya ya? Lupa saya. Ini Allah Subhanahu wa taala memilih siapa yang berhak kemudian menjadi seorang nabi dan rasul. Wallahu a'lam bishawab. Dan Nabi kita Muhammad SAW itu bukan cuma untuk segenap umat manusia, di mana nabi dan rasul sebelumnya itu hanya untuk umatnya saja. Kata Nabi Muhammad SAW, "U'titu khamsan ma lam yu'ta ahadan qabli," atau "U'titu khamsan lam yu'ta ahadun qabli." Aku diberikan 5 perkara, tidak pernah 5 perkara ini Allah berikan kepada para nabi dan rasul sebelumku. Ini spesial buat Nabi Muhammad. Di antara 5 perkara tersebut,
adalah kata Nabi Muhammad SAW, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila ummatihi khassah wa bu'itsu ila an-nasi kafah. Wa fi riwayah wa bu'itsu ila al-ahmari wal aswad. Dulu Nabi itu diutus ke umatnya saja khusus, sedangkan aku diutus untuk segenap umat manusia. Dan menurut lain, dan aku diutus kepada yang hitam dan yang merah. Hitam identik dengan tanah, maksudnya manusia. Merah identik dengan api, maksudnya adalah jin. Jadi risalah Nabi Muhammad SAW itu umum untuk segenap umat manusia dan sudah sampai. Terlepas dari mungkin ada titik-titik di muka bumi ini yang mungkin belum sampai kepada firman dan sabda. 4. Izamu sya'ni tauhid wa annahu wajibun ala jami'il umam. Agungnya perkara tauhid dan bahwasanya ia wajib atas semua umat untuk mentauhidkan Allah, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, fil ayati ma fi la ilaha illallah minan nafi wal itsbat fadallat ala annahu la yastaqimu at-tauhid illa bihima jami'an wa anna an-nafy al-mahdha laysa bitauhidin wal itsbat al-mahdha laysa bitauhidin. Dalam ayat ini An-Nahl ayat 36 ada makna seperti yang terkandung pada persaksian la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Yaitu ada makna penetapan dan juga ada penafian. Penetapan hanya Allah Subhanahu wa taala, kepadanya kita persembahkan yakni ibadah kita, dan ada penafian dari semua kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan semua Tuhan yang disembah oleh semua agama yang lain di luar Islam. Maka ayat tersebut menunjukkan bahwasanya tidak akan lurus tauhid seseorang kecuali dengan keduanya, menyembah Allah satu-satunya dan kemudian menafikan semua peribadatan kepada selain Allah. Tauhid tidak akan lurus kecuali dengan dua hal tersebut. Ada penetapan hanya kepada Allah kita menyembah, ada penafian semua yang disembah selain Allah salah. Tauhid harus seperti itu. Bukan menyembah kepada Allah, agama yang lain semuanya juga benar, salah. Dan bahwasanya menafikan saja bukan tauhid. Menafikan semua Tuhan saja, pokoknya semua Tuhan kemudian tidak ada yang benar, tapi dia kemudian tidak bertauhid, salah. Sebaliknya, menetapkan hanya beribadah hanya kepada Allah saja tapi membenarkan yang lain, salah juga. Harus dua-duanya. Ada penetapan dan juga ada penafian. Kita tetapkan ibadah hanya kepada Allah saja dan yang lain kita nafikan, enggak ada yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, salah dan khilaf ulun mohon maaf. Mudah-mudahan pelajaran kita dan kajian kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan sambung sedikit tentang tugas para rasul tadi agar lebih sempurna faedahnya. Wallahu a'lam bishawab. Setelah ini baru kemudian ana akan absen. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.